Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 38. Lucy memandangi black card di tangannya. Jemarinya yang lentik membelai permukaannya perlahan, seolah sedang menyentuh takdir baru yang mewah. Matanya berbinar penuh ambisi, senyum kecil mengembang di sudut bibirnya. Raka-Raka, kamu orang kaya paling bodoh yang pernah aku kenal. Uang ini cukup untuk operasi plastik dan mengganti identitasku. Hidup baru, wajah baru, bisiknya pelan suaranya dipenuhi kemenangan. Dengan semangat membuncah, Lucy meraih ponselnya. Jari-jarinya menari cepat di layar, mengetik nama Adi yang sudah lama tersimpan di kontak. Ia menempelkan ponsel ke telinga, degup jantungnya tak sabar menanti suara yang dirindukannya. Dering pertama, kedua, ketiga. Akhirnya sambungan tersambung. "Di mana kamu, sayang?" tanya Lucy, suaranya nyaris bernyanyi. Rindu dan gairah menyatu dalam nada bicaranya. "Di rumah, aku suntuk banget." Si Riki sialan itu akhirnya dipecat, jawab Adi dengan nada malas, terdengar seperti baru bangun tidur. "Dia cari aku nggak, yang?" tanya Lucy, matanya menyipit penasaran. "Kayak orang gila keliling nyari kamu," sahut Adi masih dengan nada kesal. "Hahaha, anak kamu itu memang bodoh. Gampang banget dipermainkan." Lucy tergelak kecil, senyumnya makin lebar. "Ketemuan yuk, aku kangen banget sama kamu." Ia menghela napas panjang lalu melanjutkan dengan nada manja. "Gak bisa, aku lagi bokek." "Riki udah gak bisa diandelin lagi," keluh Adi, nadanya semakin murung. Lucy tersenyum lebar, seolah telah menyiapkan kejutan. "Tenang aja, aku sekarang punya banyak uang." Suaranya melengking bahagia, seakan baru memenangkan undian miliaran rupiah. "Oke. Kita ketemu besok, ya?" Hening sesaat di ujung sana, lalu Adi berseru dengan nada ceria. "Siap, sayang," kata Lucy sambil menutup telepon. Ia mendesah puas, matanya menerawang penuh rencana. Diletakkannya ponsel ke meja, lalu dia kembali menatap black card yang kini sudah masuk ke dompetnya. "Kamu memang tua-tua keladi, Adi." "Raka?" "Hah? Dia bahkan gak sebanding denganmu," gumamnya sambil tersenyum licik. Sementara itu Raka terus memandangi foto Anjani yang terpasang di meja kerjanya. Wajah itu membekas dalam pikirannya, membakar kemarahan yang tak kunjung padam. "Anjani, kamu sudah menabuh genderang perang denganku. Aku tahu kamu wanita menteri. Pantas saja menteri begitu membelamu dengan begitu gigih," gumam Raka, pelan, matanya menyipit penuh dendam. Dengan napas berat, ia menggeser foto itu dan beranjak dari kursinya. Segera ia keluar rumah dan mengendarai mobil dengan kecepatan sedang menuju kantor Guntur. Pikiran-pikiran gelap terus menghantui, membuatnya tegang dan tak sabar. Setibanya di kantor Balitbang Tani, Raka berjalan masuk dengan langkah percaya diri. Dia sudah sering keluar masuk tempat ini, sampai para pegawai di sana hafal betul dengan sosoknya yang karismatik tapi keras kepala. Tak lama ia melangkah ke ruangan Guntur, menteri yang selama ini dianggap sebagai mentor sekaligus musuh dalam selimut. Di dalam ruangan itu sudah ada Niko, Ketua Forum Peneliti Tani Indonesia, yang tengah duduk santai sambil menatap laptopnya. "Paman, apakah sekarang Paman sudah tak mampu mengendalikan kementerian ini?" tanya Raka dengan nada sinis, matanya menatap tajam ke arah Guntur. "Tenanglah, Raka. Jangan marah-marah dulu. Duduklah," ujar Guntur tersenyum tipis lalu menepuk bahu Raka, ucapnya dengan suara lembut tapi penuh makna. "Lalu bagaimana dengan menteri? Kenapa Paman tidak bisa mengendalikannya?" Raka duduk tapi sikapnya tetap waspada, tanyanya dengan nada kesal. "Tenang saja. Kalaupun ada uji publik, itu justru akan membuat Anjani malu. Kau tahu, 3 orang juri sudah aku pastikan orang-orangku. 2 lainnya masih belum pasti, tapi 3 sudah cukup untuk memenangkan pertandingan." Guntur terkekeh kecil, ujarnya dengan senyum licik. "Maksud Paman apa?" Raka mengernyit penasaran. "Proda Anjani ini mudah kok, aku sudah bisa menguasainya." "Ini proda biasa, bukan apa-apa," kata Niko tiba-tiba memotong pembicaraan sambil tersenyum yakin. "Kalau bukan apa-apa, kenapa Pak Menteri sampai sangat antusias?" Raka mendesak,
Matanya tidak mau dilepas dari Guntur. Ah, dia tahu apa soal pupuk? Dia cuma petani bodoh yang tidak paham apa-apa. Guntur melirik ke Niko lalu kembali menatap Raka dengan nada meremehkan. Aku percayakan ini semua pada Paman. Raka menarik napas dalam mencoba menenangkan diri, katanya serius. Tenang saja, Raka. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, Pak Niko sudah bekerja keras, kamu harus memberi dia bonus, jawab Guntur santai. Nanti aku transfer. Tapi aku tidak mau gagal kali ini, ujar Raka mengangguk tegas. Suasana di ruangan itu semakin tegang, masing-masing memendam ambisi dan kekhawatiran. Raka tahu, perang di dalam kementerian ini belum berakhir. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Raka melangkah keluar dari kantor Balitbang Tani dengan wajah dingin. Dendamnya terhadap Anjani masih membara. Meski ia tahu Anjani akan dipermalukan dalam uji publik nanti, itu belum cukup baginya. Ia menginginkan lebih, ia ingin kehancuran total. Sore itu, Raka mengatur pertemuan dengan seseorang dari dunia bawah. Mereka bertemu di sebuah rumah makan, di ruang privat yang kedap suara. Lampu remang dan aroma kopi pahit menyelimuti udara saat Karel datang, mengenakan jaket hitam lusuh dan tatapan curiga. Ini target yang harus kamu permalukan, ujar Raka seraya menyodorkan selembar foto Anjani. Kenapa nggak langsung dihabisi aja? Tanya Karel santai menyelipkan rokok di bibirnya. Seminggu lagi akan ada uji publik soal formula yang dia buat. Aku ingin dia menanggung malu di depan semua orang, jawab Raka matanya tajam. Oke, bos. Tapi 50 juta dulu. Kerja aja belum, udah minta uang? Raka mendengus. Sudahlah, bos. Pokoknya kamu terima beres. Tanpa banyak bicara, Raka mengeluarkan ponselnya dan mentransfer sejumlah uang lewat M-Banking. Dendam sudah ditanam, dan permainan baru saja dimulai. Sementara di tempat lain. Setelah melepas rindu yang tertahan sekian lama, Lucy dan Adi akhirnya keluar dari hotel sederhana itu. Wajah mereka terlihat santai, seolah tak ada beban, seolah apa yang mereka lakukan bukan dosa. Tangan mereka saling menggenggam erat saat menyusuri trotoar yang sepi. Kamu sudah periksa kehamilanmu belum? Tanya Adi nadanya datar, seperti menanyakan cuaca. Aku mau menggugurkannya, jawab Lucy ringan. Kenapa digugurkan? Adi menghentikan langkahnya sejenak. Ribetlah, nanti aku jadi gemuk. Kalau aku gemuk, siapa yang mau sama aku? Sahut Lucy sambil mencibir, seakan kehamilan itu hanya masalah estetika. Adi mengangguk kecil tanpa protes. Ya, terserah kamulah, aku sih cukup Nina dan Nani saja. Ucapannya terdengar enteng. Baginya 2 anak saja sudah cukup sesuai dengan anjuran pemerintah. 2 anak cukup perbanyak selingkuhan. Mereka kembali berjalan bergandengan tangan. Dari kejauhan, orang pasti mengira mereka adalah ayah dan anak yang sedang menikmati sore. Tak ada yang akan menyangka bahwa mereka sepasang kekasih dalam hubungan terlarang, mantan ayah mertua dan menantunya sendiri. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Di ujung jalan, mereka melihat sosok yang tak asing, Anjani, berjalan bersama Jamal. Tatapan mereka saling bertumbuk, ketegangan langsung mereka berdua bagikan maling ketahuan. Astaga, Anjani. Kamu sering sekali gonta-ganti pasangan, sindir Adi cepat-cepat, sambil buru-buru melepaskan genggaman tangannya dari Lucy. Ia ingin menyerang lebih dulu sebelum Anjani sempat membuka suara. Strategi klasik, serang sebelum diserang. Anjani hanya tersenyum sinis, tidak terlihat marah sedikit pun. Dasar pasangan gila, bapak mertua selingkuh dengan menantunya. Astaga, dunia ini sudah benar-benar gila, ucapnya sambil menggeleng pelan, nada bicaranya datar namun menusuk. Lucy tampak tersentak, sementara Adi memaksakan senyum canggung. Dunia mereka yang semula tenang dalam bayang-bayang kini mulai retak. Dan kali ini, bukan mereka yang memegang kendali atas rahasia yang selama ini mereka jaga. Lucy melangkah maju ke hadapan Anjani, ekspresi wajahnya dingin namun penuh kemarahan. Ia menyilangkan tangan di depan dada, lalu mendesis dengan nada sinis. Kamu benar-benar haus lelaki, ya, Anjani? Sekarang dekatnya sama om-om, besok mungkin kamu ganti selera, dekat sama anak SMA. Kamu sudah tahu hubungan aku dengan Ricky, kan? Tapi aku kasih tahu,
Itu nggak akan mengubah apapun, aku tetap di sini. Jadi jangan coba-coba cari masalah denganku, ucap Lucy dengan tatapan tajam menusuk. Anjani tidak bergeming. Ia justru melangkah mendekat, hanya beberapa jengkal dari wajah Lucy. Tidak ada rasa takut terpancar dari matanya, yang ada hanya ketegasan dan kejengkelan yang selama ini ia tahan. Kamu yang jangan macam-macam denganku, Lucy. Kamu itu anak dari Rico, si koruptor yang sebentar lagi bakal dijemput polisi. Dan aku tahu, kamu yang menyuruh Robert buat menghabisiku. Tatapan Anjani tajam dan tenang, suaranya pelan namun mengandung ancaman yang membuat darah Lucy berdesir ngeri. Wajah Lucy langsung memucat, Anjani mencondongkan tubuh. Suaranya nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Lucy berdiri. Aku bisa saja melaporkan kamu sekarang dan membuatmu masuk penjara. Tapi menurutku, penjara terlalu bagus untuk orang sepertimu. Jadi nikmati saja hidupmu yang sebentar lagi akan berakhir, nikmati selagi bisa. Tubuh Lucy bergetar. Ia baru sadar bahwa Anjani bukan perempuan lugu seperti yang selama ini ia remehkan. Anjani memiliki kekuatan, keberanian. Bahkan aura mengancam yang tak bisa dijelaskan. Lucy mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Dadanya naik turun, matanya melirik kanan kiri seolah ingin mencari jalan keluar. Aku harus segera operasi plastik. Dia tahu semuanya, gawat. Pikirannya kacau, napasnya memburu, dan langkahnya terasa goyah. Seolah seluruh sandiwara hidupnya siap runtuh kapan saja. Adi yang berdiri tak jauh dari mereka, melihat perubahan raut wajah Lucy yang drastis. Lucy, kamu kenapa? Wajahmu pucat begitu? Tanya Adi curiga. Enggak apa-apa. Sebaiknya kita pulang, jawab Lucy tergagap, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Tapi Adi malah melangkah maju ke arah Anjani. Matanya menyipit, suaranya meninggi. Hei, Anjani. Jangan mentang-mentang kamu kaya dan jadi simpanan om-om, kamu bisa seenaknya memperlakukan Lucy. Aku nggak akan diam, aku akan bela dia. Dan, oh ya, sekarang aku dan Ricky sudah jadi orang kaya. Aku ngerti sekarang kenapa Ricky dulu miskin melulu. Ternyata karena nikah sama kamu itu pembawa sial. Anjani hanya mengangkat alis, tak terpengaruh sedikit pun. Di belakangnya, Jamal mengepalkan tangan, menatap tajam ke arah Adi. Tinggal menunggu isyarat dari Anjani, dan lelaki tua itu akan merasakan sakit di setiap ruas tulangnya. Namun sebelum Anjani sempat membalas, terdengar suara melengking memecah ketegangan. Ayah Aang. Seorang perempuan muda, kira-kira berusia 19 tahun, muncul dengan dandanan mencolok, rok mini ketat, stoking jaring, rambut dikepang dua dengan pita merah, dan bando kelinci. Penampilannya benar-benar mirip tokoh anim Sailor Moon versi gagal. Ayang, kenapa sih nggak angkat teleponku? Ucap gadis itu yang tiada lain adalah Siska dengan manja. Lalu disusul oleh seorang wanita parubaya, yang mengenakan baju ketat dan dandanan menor. Itu ibunya, Janah. Anjani hanya bisa menggeleng pelan melihat kekacauan di depannya. Adi. Jangan macam-macam, ya. Udah syukur anakku mau jadi istri kedua. Sekarang kamu malah main perempuan lagi? Bentak Janah. Anjani pelan-pelan menjauh, merasa terlalu waras untuk terlibat lebih jauh dalam drama itu. Ini saudaraku, kata Adi tergesa menunjuk ke arah Lucy. Lucy mendecih pelan. Meski jengkel, dia masih cukup waras untuk tahu bahwa Adi hanya pantas dijadikan tempat bersenang-senang, bukan untuk diikat dalam hubungan formal. Tapi melihat situasinya, ia memilih diam. Adi, seminggu lagi kan nikah sama anakku, gimana persiapannya? Tanya Janah menyelidik. Tenang aja, semua sudah aku atur. Ini saudaraku siap bantu, jawab Adi sambil melirik ke arah Lucy. Ini beneran saudara Ayang? Tanya Siska dengan suara cempreng yang menyebalkan. Benar, sahut Lucy datar. Oh, syukurlah. Tante mau nyumbang apa buat pernikahan aku nanti? Tanya Siska polos, membuat Lucy nyaris muntah mendengarnya. Dia mau nyumbang mobil, potong Adi cepat, membuat Lucy menoleh kaget. Mana mungkin dia mau nyumbang mobil? Adi hanya memberi kode lewat mata. Lucy menahan napas, lalu dengan terpaksa mengangguk.
Wah, tante baik banget ya. Seru Siska tepuk tangan kegirangan. Terus, kenapa kalian di hotel kayak gini? Tanya Jana curiga, matanya menelusuri sekitar. Bersambung.